Nah, malam ini kita hadirkan kembali dialog khusus energi sukses bisnis. Tema yang kita angkat di malam hari ini adalah indikator sukses bangun bisnis kopi. Bersama saya sudah ada Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder dari Smart Business Coaching Firm. Malam, Coach Getty. Malam Bang Zaini, Bagaimana malam. kabarnya Coach Getty? Kabar baik. Baik ya. Selamat malam para pendengar RRI Pro 3 malam ini. Ya, dan malam ini kita hadirkan juga tamu kita, Pak Hans Simanjuntak, pemilik Dialog Cafe Balikpapan ya. Pak Hans, malam juga Pak Hans. Selamat malam. Bagaimana kabarnya di sana Pak Hans di Balikpapan? Balikpapan hari ini sangat cerah. Oh begitu ya. Dan cuaca cukup panas. Ya. Nanti Pak Hans akan memberikan bagaimana bisa sukses sebagai pebisnis kopi ya. Tipsnya Coach Getty ya. Pak Hans ini bukan sekedar pebisnis kopi, tapi dia juga master barista. Oh begitu. Ada training barista di coffee shopnya. Tapi kenapa Pak Hans Simanjuntak tidak hadirkan malam ini, Coach Getty? Nah, jadi kopi ini kan lagi tren ya, Bang. Ya. Tetapi banyak juga kopi-kopi baru muncul, kafe kopi baru, terus banyak juga yang hilang. Nah, yang bertahan ini kenapa sih gitu? Padahal ya semuanya sama tentang kopi, sama-sama jualan kopi, sama-sama jualan kopi. Masyarakat Indonesia tuh ternyata penggemar kopi, tapi ada yang tutup, ada yang terus jalan dan bahkan tambah berkembang. Nah, hari ini saya undang Pak Hans. Pak Hans adalah klien saya tahun 2022 ya Pak Hans ya? Benar. Pada saat pandemi ya kalau pada saat pandemi kita online dan saya waktu ke Balikpapan pun di PCR gitu. Naik pesawatnya masih di PCR gitu ya. Saya ke Balikpapan dan dampingi tim Pak Hans ya, dan alhamdulillah Pak Hans terus bisnisnya tumbuh. Ya. Gitu. Nanti pendengar juga bisa bertanya langsung ya ke Pak Hans boleh, ke Coach Getty boleh di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Saya ingin dengar cerita dari Pak Hans Simanjuntak dulu. Bisnisnya sekarang ini bagaimana, Pak Hans? Apa saja bisnisnya Pak sekarang, Pak? Oh ya, bisnis utama kami memang saat ini adalah coffee shop. Ya. Selain itu kami juga ada bisnis retail untuk makanan sehat, sayur-sayuran organik, dan juga ada bisnis kami di pendidikan. Kami juga memiliki sebuah yayasan. Di bawah yayasan itu ada sekolah, ya, sekolah dari mulai TK sampai SMP, seperti itu. Cukup banyak ya bisnisnya Pak. Fokusnya banyak di coffee shop. Oh, coffee shop begitu ya. Sudah ada berapa coffee shop sekarang Dialog Cafe-nya? Dialog Coffee perlu saya kasih informasi, Dialog Coffee ini sebenarnya dimulai tahun 2012. Jadi sebenarnya sudah hampir 12 tahun. Ya. Sempat kita punya 3 di Balikpapan semua. Namun setelah masa Covid kita tutup 1 gerai. Dan kita fokus di 2 gerai ini. Seperti itu. Jadi sekarang yang beroperasi 2 gerai begitu ya? 2 gerai. Pak Hans ya. Nah itu bagaimana ceritanya bisnis sekarang ini sampai bisa bertahan Pak? Lolos dari terjangan COVID-19? Ya, sebenarnya untuk bertahan itu kita menyadari bahwa semua orang juga mengalami kesulitan pada masa-masa COVID. Namun tentu banyak hal yang kita lakukan. Kita melakukan pada saat COVID itu kita harus berinovasi. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita saat itu? Mereka nggak butuh kopi, gitu. Mereka butuhnya apa? Butuhnya makanan. Nah, saat itu kita sodorkan makanan-makanan yang ada di kafe kita, dan kita juga mengoptimalkan karyawan kita. Saat itu karena karyawan juga nggak bisa semua masuk kerja. Jadi kita bagi, ada yang bisa bagian pengiriman, jadi kita cek di ojol itu kira-kira berapa biayanya. Nah, biaya ini kita bagikan ke karyawan kita. Itu cara kita untuk survive waktu itu. Dan memang semua kita struggle seperti itu. Nah itu sampai bisa lolos dari terjangan COVID begitu ya, Pak Hans ya. Nah itu ceritanya bertemu dengan Coach Getty bagaimana itu? Ya, waktu kita tahu ya bahwa fase saat itu kita nggak boleh diam. Kita tahu bakal ada yang namanya restart. Nah, untuk masa mau restart ini, kita jangan sampai kita waktu start
mulai lagi bisa bisnis, kita masih belum siap. Ya, Makanya kita harus masa-masa seperti itu banyak waktu yang kosong, kita cari sumber-sumber pengetahuan untuk bisa kita memiliki pengetahuan lebih untuk memulai men-start bisnis kita lagi. Nah, pada saat kita ketemu Coach Getty, terus pada saat bisnis sudah bisa mulai lagi, kita itu bisa lari kencang. ya. Gitu. Nah, itu apa yang diberikan Coach Getty sampai bisa membantu Pak Hans begitu berkembang? Bisnis kopinya lah, Pak. Wah, Karena tema kita kan bisnis kopi ya malam ini ya. Silakan Pak Hans. betul. Tapi Coach Getty itu lebih mengajarkan kepada kami gimana membuat blueprint daripada bisnis kami Ya, sendiri. Jadi kami dari blueprint itu kami bisa tahu sebenarnya kita ini mau kemana arahnya. Nah, setelah ini jelas, kita tahu tahapan-tahapan apa yang kita harus kerjakan, dan syukur kita bisa 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 melewati itu, dan saat ini bisnis kita sudah kembali sehat. ya. Nah, Coach Getty mungkin bisa cerita yang diberikan Ya, ke Pak Hans ini apa sampai bisa seperti jadi pada saat pandemi semua orang teriak tentang problem. ya, Padahal di situ ada opportunity. Opportunity yang mungkin orang lain tidak lihat, kita bisa lihat. Nah, Dialog Coffee melihat bahwa eh, warung kopinya, kafe lah, bukan ya. warung, kafe, Kafe, ya. kafe kopi Dialog ini ya menggunakan kata-kata dialog berarti orang bisa berkumpul aman, Ya. nyaman gitu ya. Kita menggunakan value itu untuk membuat orang itu nyaman duduk, nyaman untuk bertemu, nyaman mereka kopi dan ngobrol bareng gitu ya. Dan juga mereka bisa bekerja, Ya. mereka bisa pesan makanan, mereka aman berada di Dialog Coffee. Setelah Dialog Coffee mulai tumbuh lagi, mulailah bermunculan banyak coffee shop di Ya. sekitar. Wah, itu challenge lagi, tantangan lagi. Tapi dengan fokus kita membangun branding, terus bangun lagi inovasi-inovasi makanan atau produk, pilih mana yang laku, mana yang banyak dicari, yang nggak dicari, yang membuat waste terhadap bahan baku, ya jangan diproduksi. Ya. Dan teman-teman ini bukan cuman fokus di produk dan nilai-nilai saja, tapi juga bagaimana service excellence. Ya, Pak Hans sangat memilih tim yang memang mau bekerja sama dia untuk ayo kita fight. Ya. Kalau yang mungkin kelihatan fight tapi dia nggak mau kerja, tidak mau semangat, ya mungkin orang itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Ya. Dan ini sangat strict dilakukan. Jadi ada Pak Hans nih bersama istrinya Bu Nita ya, benar-benar strict melakukan itu karena mau nggak mau kalau kita nggak menyelamatkan siapa lagi? Kira-kira Ya. begitu tuh Bang. Ya. Nah, sebenarnya membedakan ya Pak Hans ya antara Dialog Cafe dengan coffee shop yang lain itu apa sih bedanya? Oke, tentu kita melihat, kita harus memiliki diferensiasi. Ya. Yang membuat kita berbeda, bahwa di Dialog Coffee itu kita mengetahui siapa market kita, di mana market kita. Nah, market kita itu adalah orang-orang yang kalau dari sisi usia itu bisa dibilang usia yang sudah matang, Ya. sampai yang tua ya, yang lansia. Nah, saya membaca bahwa karakter-karakter orang yang sudah usia seperti itu, mereka sangat kalau mereka sudah nyaman di satu tempat, mereka akan Kembali lagi. datang kembali Ya. dan datang kembali. Mereka tidak suka untuk pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena sudah nyaman begitu ya Pak Hans ya. Sudah nyaman. Oke. Dan saya juga mempelajari mereka butuhnya apa, mereka maunya apa. Mereka bilang mereka suka di tempat kita yang nyaman. Tempat duduknya kita kasih nyaman, Ya. kita kasih yang empuk. Dan mereka bilang begini, kami juga mau kerja gitu. Dan di sana para pebisnis memang datangnya di tempat kita dengan berbagai macam jenis bisnis mereka. Dan kadangkala meeting point untuk pertemuan bisnis itu datangnya ke tempat kita. Ya. Dan fasilitas yang mereka harapkan, seperti misalkan ya tentu koneksi internet itu penting, dan akses untuk colokan untuk listrik itu Ya. mereka sangat kita pikirkan. Jadi hal-hal seperti itu, dan juga tentu produk kita ya, produk kita. Jadi customer kita itu mereka mau mendapatkan, saya datang ke satu tempat, saya nggak pusing lagi. Misalnya gini, mereka datang itu belum jam makan, tapi mereka masih mau makanan yang ringan. Kita ada makanan ringan.
Pada saat jam makan siang, biasanya waiter kita itu sudah datang. Pak, ini sudah waktunya makan siang. Kira-kira Bapak sudah mau makan siang atau enggak? Gitu kan. Oh ya Dek, mana ini menu-menu makan siangmu? Kita Ya. tawarkan. Dan akhirnya mereka happy. Dan pada saat mereka selesai makan siang, mereka kita tawarkan. Misalnya, waiter kita juga kita ajarkan bahwa kita harus peduli kepada tamu kita. Tamu-tamu kita ini rata-rata usianya juga sudah nggak muda lagi. Dan mereka kita tawarkan, Pak, bagaimana kalau Bapak minum air putih dulu? Karena tadi kita udah lihat bahwa udah banyak minum yang manis-manis dan lain-lain. Seperti itu loh, Pak. Jadi kita memberikan juga seperti yang dikatakan Coach Gary tadi, service of excellence tadi. Ya. Jadi kita peduli kepada customer kita, peduli pada kesehatan mereka, Ya. seperti itu. Jadi Dan mereka intinya ini nyaman memang dengan kuncinya tuh di servisnya begitu ya Pak Hans ya? salah satunya di servisnya. Karena kita juga dari sisi produk, dari makanan, kita lengkap dari mulai makanan ringan sampai Ya. makanan yang berat. Dan variasinya cukup banyak, sekitar 40 lebih. Dan untuk minuman pun kita banyak, dari mulai yang kopi dan non-kopi kita lengkap. Bahkan kita siapkan juga jus, karena kita tahu bahwa customer kita juga mereka ada yang concern terhadap kesehatan mereka. Ya. Ya. Nah, oke. Nah, kalau dari sisi menu ya, Pak Hans ya, biasanya kan kalau orang-orang yang memang target marketnya seperti Pak Hans katakan Ya. tadi, Ya. dari sisi menu kopi saja misalkan, Ya. itu tidak seperti anak-anak muda yang kopinya kopi-kopi yang ya kita tahu lah Ya. begitu ya. Itu bagaimana itu Pak Hans itu ceritanya itu? Yang pertama kita tentu memilih produk itu, bahan baku kita jelas yang concern kesehatannya Ya. kita pikirkan. Terutama katakanlah bahan-bahan itu sudah ada standar kesehatan nggak? Ya, misalnya sekarang seperti pemanis dari sirupnya ini kira-kira sudah ada standar kesehatannya atau tidak? Karena Ya. sekarang ini banyak sekali produk-produk pemanis yang mengandalkan rasa manis saja Ya. seperti itu. Dan akhirnya kita punya empati. Kita juga tidak ingin customer kita Sakit gitu ya, ya. Jadi kita peduli dengan mereka. Dan untuk pemanis sendiri dari gula, kita selalu siapkan juga gula-gula yang memang rendah kalori Ya. seperti itu. Dan ini kita sangat komunikatif ya dengan customer kita. Dan mereka merasa bahwa tempat kita itu homey ya buat mereka. Dan kadang-kadang customer kita itu saking familiarnya dengan kita. Mereka datang itu bilang ke staff kita ya, biasa ya, seperti itu. Sudah tahu begitu ya. Mau pegang Ya. buku menu. Tidak perlu tanya lagi karena sudah tahu pesanannya apa Betul. begitu ya. Betul. Nah, yang paling kendala itu adalah kalau kita ada pegawai baru. Ya. Dia akan bingung biasanya Bapak itu apa. Tapi kita sudah training ke staff kita yang baru. Nanti kalau kamu ada customer yang memang seperti itu, kamu perlu tanya kepada seniormu. Ya. Supaya nggak perlu ditanya lagi seperti itu. Ya. Nah, Coach Getty, Yes. kekuatan servis seperti apa sebenarnya dalam sebuah bisnis? Jadi gini, seperti siaran kita sebelumnya, Ya. bahwa value itu penting banget. Ya, pelanggan kita datang karena dia dapat apa yang dia inginkan, bukan dapat apa yang kita berikan. Ya. Jadi begitu dia dapat apa yang dia inginkan, dia akan selalu datang ke situ karena dia merasa di tempat lain dia nggak dapat itu. Service excellent itu bukan cuma kepada pelayanan, tapi bagaimana kita dekat Ya. sama si pelanggan ini. Ya, bahkan ada beberapa resto atau kafe yang paham dengan nama. Pak Budi apa kabar? Baru kelihatan lagi gitu Ya. ya. Nah, itu juga menambah kedekatan. Karena begitu kita peduli sama pelanggan kita akan lebih peduli sama kita. Begitu kita sangat memperhatikan kesehatan para pelanggan kita ini, pelanggan kita akan sangat menjaga bagaimana diri mereka itu tetap menjaga untuk datang dan selalu berbelanja dengan kita. Ya. Karena ini sebuah ekosistem bisnis yang terjaga, karena orang itu tidak suka hal-hal yang cenderung selalu baru. Kenyamanan yang dia rasakan berulang, dan itu akan dia dapatkan di kafenya Pak Hans ini. Ya. Jadi ini yang saya tekankan. Jadi dalam sesi coaching itu saya ada tools namanya Identify Potential Market namanya. Dia harus tahu siapa pelanggannya, ya, di mana mereka berada,
apa yang mereka suka, mengapa mereka sering datang dan mengapa mereka rutin dan balik lagi, baru strateginya bagaimana. Jadi apa yang tadi saya katakan tentang identify potential market ini, Pak Hans menggali itu bukan cuma dengan ownernya aja, tapi para leadersnya, para staff yang berhubungan dengan service excellence ini jadi paham. Sehingga mereka itu bukan cuma diajarin, tapi mereka paham. Frame-nya sama ya, satu. Sama gitu frame-nya, ya. gitu. Jadi ini sebuah proses. Makanya seorang coach itu mendampingi dan melatih. Yang melakukan ya tetap orang yang ada di bisnis tersebut. Itu yang membuat bahwa klien-klien di bisnis coaching yang saya dampingi, khususnya UKM, bisnis menengah ke atas ini, mereka jadi terlatih dan merubah habit kebiasaan lamanya menjadi habit kebiasaan baru. Dan bisnis itu cenderung signifikan dan terus tumbuh, Bang. Karena itu dilatih, bukan diajarin gitu. Baik, kita break dulu sebentar, Pak Hans ya, jangan diputus ya, dan Coach Getty ya. Yang ini silakan Anda bisa bergabung sama kami di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Nah, ada beberapa hal yang ingin masih saya gali dari Pak Hans nih, Coach Getty ya. Saya ingin tahu dari Pak Hans juga, kenapa kemudian target marketnya itu adalah bukan anak-anak muda, tapi orang-orang yang memang sudah matang usianya, seperti mungkin ya saya, Coach Getty, begitu. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya ini sebuah perjalanan, bukan dari awal kita sudah menetapkan target. Di awal 2012 kita itu buka aja. Ya. Terus saat itu kita punya properti, kita buat yang bagus. Terus kita buat harganya sangat murah ya. Dan targetnya tanpa kita sadari ya datangnya anak-anak muda. Hanya mereka pada saat mereka datang, saya agak kecewa karena mereka pertama kurang menghargai properti yang kita buat. Kadang mereka tulis-tulis, jok tempat duduk di gambar-gambar, meja dilukis-lukis, kaki naik ke meja, terus ordernya cuma 1-2 gelas. Tapi nongkrongnya lama begitu ya? Ya, wifi-nya nggak berhenti-berhenti gitu. Dan akhirnya saya lihat ini nggak yang saya harapkan seperti itu. Sehingga kita mikir, oke, kita harus lihat nih apa yang kita punya. Setelah kita lihat, kita punya ini sebenarnya interior kita sudah oke, semua sudah oke. Tinggal apa ini produknya yang harus kita rubah. Dari sisi harga kita rubah juga, kita naikkan. Tentu harus berbanding lurus dengan kualitas. Sehingga kita terus belajar bagaimana cara kita meningkatkan kualitas. Kita selalu ya ATM itu ya, amati, tiru, modifikasi. Dan beberapa kali kalau saya berpergian ke kota-kota lain di Indonesia, bahkan di luar negeri, saya selalu mengawasi, mencari tahu apa yang bisa saya adopsi untuk bisa saya implementasikan di kafe saya. Dan saya bersyukur bahwa banyak hal yang berubah, dan tentu kita terus meningkat, customer kita juga happy, dan karena kita selalu membuat ikatan emosional yang bagus dengan customer kita, mereka tidak sungkan-sungkan untuk memberikan masukan. Kalau saya perhatikan customer kami yang sudah mengenal kami, mereka jika ada yang kurang dari sisi apapun, baik itu pelayanan atau produk, mereka langsung ngomong ke kita daripada mereka ke media sosial. Jadi kalau saya perhatikan review di Google Review dan lain-lain, yang apalagi yang negatif, itu saya lihat memang kita nggak kenal. Mungkin kita customer yang baru. Bisa jadi utusan saingan juga begitu ya Pak Hans ya. Betul. Nah, tapi itulah kita tanpa sengaja, memang kita pelan-pelan menemukan pola kita. Dan akhirnya memang yang datang itu segmennya segmen orang-orang yang memang sudah dari sisi usia sudah matang, dari sisi pekerjaan, dan pekerjaan mereka juga sudah bagus seperti itu. Dan karena memang kita juga punya hubungan yang cukup hangat
itu mereka kalau misalnya ada tamu dari kota lain atau dari negara lain, mereka selalu bilang, udah kita ke sana aja, Ya. ke Dialog Coffee. Nah, itu kan Saya pernah membina. lagi nunggu tamu di bandara. Ya. Saya waktu itu kebetulan ini tamu saya, tapi dia nggak tahu kalau saya owner dari Dialog Coffee. Mereka begitu datang tamunya ngobrol sebentar, terus bilang oke kita ke sana aja ke Dialog Coffee. Gitu. Ya. Dan saya merasanya wah senang sekali seperti itu. Dan, ya. Nah, untuk membina hubungan emosional yang baik dengan pelanggan itu kan diperlukan ya kecakapan komunikasi, Pak Hans ya. Itu bagaimana Bapak membina itu, tidak hanya Bapak yang menguasai, tapi juga anak buah Bapak di lapangan begitu. Itu bagaimana caranya? Baik, nah ini juga suatu tantangan buat kita. Awalnya untuk tim saya, tentu mereka sangat kaku ya, belum terbiasa dengan hal seperti itu. Tapi saya harus memberikan contoh kepada mereka dan saya libatkan mereka. Contohnya supervisornya, manajernya, itu saya perkenalkan kepada mereka. Terus walaupun mereka tidak mengikuti pembicaraan kami sepanjang pembicaraan itu, tapi paling tidaknya di awalnya ada kenal. Jadi pelan-pelan mereka melihat cara saya, dan saya juga secara saya berikan waktu juga untuk supervisor kami kepada manajer kami bagaimana cara untuk membuka komunikasi, membina komunikasi dengan customer. Makanya kita bilang kita Dialog Coffee ya. Ingat kata-kata kuncinya adalah dialog. Itu kuncinya kita Dialog Coffee. Bisa berkomunikasi, bukan monolog. Tidak hanya sekedar brand, tapi ada filosofi diterapkan langsung begitu ya Pak Hans ya. Benar, baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Jamil di Bogor, Jawa Barat. Pak Jamil, silakan Pak Jamil. Malam Pak. Halo Pak. Silakan Pak Jamil, malam Pak. Ya, ada beberapa dari saya, satu pertanyaan sih. Ya. Jadi apa contoh kecil membangun kedekatan dengan pelanggan? Jadi gimana caranya kita biar bisa dekat dengan pelanggan tuh gimana sih Pak? Ya, baik, itu saja Pak Jamil ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jamil. Pak As mungkin bisa memberikan tipsnya ke Pak Jamil di Bogor. Silakan Pak As. Baik Pak Jamil, kita usahakan secara natural ya Pak ya. Tidak dibuat-buat. Kadang-kadang ada kita lihat, kita harus membaca customer itu sendiri. Ada customer yang memang dari awal pun dia sudah sangat open ya. Kita bisa rasakan bahwa customer ini bisa diajak komunikasi. Nah, yang seperti ini lebih mudah. Kita bicara natural aja. Misalnya boleh kenalan ya. Terus sebelumnya apakah sudah pernah? Terus Bapak kira-kira sukanya kopi atau minum yang lain? Gitu. Ya. Kalau dia customer itu membuka komunikasi itu sangat mudah. Tetapi kalau ada customer yang memang dia tidak terlalu membuka diri, tidak apa-apa. Kita yang penting kita ladeni aja dulu sebaik-baiknya. Pada saat biasanya itu ada momen-momen pada saat mau bayar atau apa, kita komunikasi kecil-kecilan sampai kita berharap suatu saat dia akan datang kembali. Kita akan buat lagi komunikasi lebih meningkat lagi. Eskalasinya kita tambah sehingga saya perhatikan, dan ini cara-cara ini berhasil. Customer kita memang banyak yang hanya tadinya mau datang mau lihat-lihat aja, tapi lama-lama sama kita sudah sangat dekat sekali. Gitu. Setelah kita kenal, malah kita kadang-kadang di luar, bukan di kafe pun kita nggak lihat, tiba-tiba di telepon tuh. Tadi saya lihat kamu di sini loh, lagi ngapain gitu. Jadi itu luar biasa. Gitu. Jadi kita buatnya senatural mungkin. Kadang kan ada satu periode saya punya manajer baru, dia mungkin dari pengalaman dia di tempat lain, dia buat kaku. Jadi dia kasih greeting, selamat datang di Dialog Coffee gitu. Tapi itu aja, nggak ada sesuatu yang berkesan. Itu kan terasa seperti dibuat-buat ya, terprogram, terkaku. Nah, itu yang saya perbaiki. Saya bilang kembali, kita namanya dialog itu harus benar-benar dua arah. Ya, kita buka dua arah. Nah, nggak bisa semua customer memang kita ajak berdialog, tapi paling tidaknya ada komunikasi kecil lah dengan mereka. Dan kadang customer ada yang tidak ingin diganggu, nggak ingin banyak bicara. Tetapi kalau kita perhatian dengan mereka, gestur badannya aja kalau dia mau butuh bantuan kita harus tanggap. Misalnya dia sudah lihat mutar, kita harus tanggap. Pada saat kita tanggap, Pak, apa yang bisa saya bantu? Nah, itu sudah komunikasi yang baik.
Itu salah satu hal-hal kecil. Nah, itu tips dari Pak Hans ya. ya. Tapi saya ingin tanya juga ke Pak Hans. Karena kabarnya saya dengar nih ya, Pak Hans adalah salah satu barista yang sangat diperhitungkan juga di Kota Balikpapan begitu ya. Nah, apakah juga profil Pak Hans itu ikut mendorong bisnisnya Pak Hans juga menjadi besar begitu? Benar Pak. Jadi sebenarnya saya bukan hanya barista. Saya mentraining barista itu Ya. sekitar mungkin saat ini sudah lebih dari 400 orang yang saya didik untuk jadi barista dan sudah bekerja di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan ada yang sampai di Dubai dan di beberapa negara. Nah, saya sebenarnya tidak berfokus kepada edukasi di baristaan. Saya buka sesi itu hanya setahun itu paling beberapa kali. Ya, Jadi berbagi ilmu lah begitu ya Pak Hans ya. bagi ilmu. Ya. Nah, sebenarnya awalnya saya itu bukan mau buka kelas barista, karena sebenarnya saya seorang tester kopi yang tersertifikasi secara dunia. Jadi kalau disebut orang itu Q grader. Jadi saya setiap 3 tahun sekali kami harus kalibrasi lidah, kalibrasi bagaimana kami mentes, mengkurasi kopi. Dan karena ini saya sering berhubungan dengan beberapa kementerian, sehingga setahun itu ada beberapa kali kami, saya terutama berangkat ke luar negeri untuk mempresentasikan kopi-kopi Indonesia dari mulai Aceh sampai Papua. Dan yang terakhir itu adalah Indonesian Coffee Day yang pertama di London tahun 2019. Setelah itu sekarang kalau nggak salah Indonesian Coffee Day itu sudah yang kelima atau keempat. Dan di sana cukup sukses. Kita melakukan cupping dan waktu itu kita bawa bukan hanya cupping kopi yang kita bawa, tapi kita juga ada tim dari UMKM-nya, ada juga dari eksportir kita, dan juga ada petani. Jadi lengkap sekali pada saat Indonesian Coffee Day itu. Dan akhirnya setelah itu saya bertanya kepada teman-teman yang eksportir, mereka bilang sukses luar biasa, bahkan mereka tidak bisa sampai mereka kelabakan untuk memenuhi kebutuhan Eropa. Dan pembeli terbesar pada saat itu adalah Swiss. Swiss. Baik, kita ke Pak Hadi di Bekasi. Pak Hadi, malam Pak. Silakan Pak Hadi. Terima kasih, selamat malam Bung Rudi ya. Silakan Pak Hadi. Ya, saya Nur Hadi Bekasi, Bung Rudi. Ya, mau menanyakan ke Coach Getty dan Pak Han, selamat malam semua. Malam Pak. Terima kasih sudah talk show malam hari ini. Mau menanyakan, nanti boleh Coach Getty tambahkan, tapi mau nanyakan ke Pak Hans, pengalamannya gimana? Tadi ada bicara Coach Getty mengenai profiling customer-nya begitu. Nah, kalau yang dilakukan oleh Pak Hans akhirnya untuk yang kopi ini bagaimana? Lebih ke fokus ke profilingnya, segmented customer-nya itu dikerucutkan aja sehingga lebih fokus, atau dibuat general aja begitu. Dan pertanyaan saya menjadi ambil yang mana dan mengapa? Perlu evaluasi nggak setelah berjalan beberapa tahun kemudian baru daerah sini memang begini, dan itu pengaruh nggak sama lokasi kafenya. Jadi di sini begini, di situ begitu. Mohon paparannya. Sukses selalu. Terima kasih Pak Hadi ya. Malam kembali. Ya, mungkin ke Pak Hans dulu bisa dijawab Pak Hadi, silakan, nanti Coach Getty bisa menambahkan. Baik, Pak Hadi, sebenarnya saya membuat lingkungannya itu setelah saya tahu segmen saya seperti itu, saya membuat tentu dari produknya, dari price, produk, dan juga lingkungannya. Tentu saya tidak langsung membuat mengerucut seperti itu. Pada saat customer kita datang, mereka akan melihat bahwa ini cocok nggak buat saya. Misalnya dilihat dari segi harga, ini buat saya tidak cocok. Saya mungkin cari tempat lain yang lebih di bawah ini. Dan lingkungan yang datang pun, contohnya begini, saat itu ada gerombolan anak-anak muda mau datang ke kafe itu kita, tetapi tiba-tiba temannya bilang begini, salah satunya, saya nggak mau di situ. Kenapa? Karena bapak saya situ, masa saya sama satu kafe sama bapak gitu. Jadi akhirnya terbentuk sendiri. Dan kita juga
untuk lingkungan tempat, memang kita tempat-tempat kita memang sengaja buatnya di tempat-tempat yang premium, Ya, aksesnya bagus, parkirnya luas, tempatnya juga luas. Hal-hal seperti ini bisa kita tahu bahwa customer kita ini rata-rata bawanya mobil. ya, Nah, jadi kita harus pikirkan bahwa customer kita yang bawa mobil, mereka harus mudah sekali aksesnya. Dan Coach GT sudah tahu ke tempat kita. ya. Jadi untuk parkir sampai 50 sampai 80 mobil cukup seperti itu. Ya. Baik, Coach Gati bisa tambahkan sedikit dari Pak Hadi Ya, tadi. jadi pada saat sesi coaching di bisnis ada tools yang namanya value proposition design, Bang Zaini. Dan itu kita lakukan dengan Pak Hans dengan timnya dan para leadersnya supaya mereka paham. Kita ini memiliki bisnis yang membantu pelanggan kita itu dapat apa yang mereka inginkan. Itu satu. Begitu kita tahu tentang value proposition apa yang dia butuhkan, udah kita fokus aja. Ya, Karena begitu kita fokus, kita akan mendatangkan pelanggan yang tepat. Memang mungkin jumlahnya lebih kecil, tapi ternyata omsetnya lebih banyak. Ya. Nah, gitu deh. Kadang-kadang kita mencari omset yang banyak, tapi orangnya banyak, jadi capek gitu ya. Tapi dengan kita fokus ya, kita tahu apa yang pelanggan mau, apa yang pelanggan nggak mau, pelanggan yang mau kita punya strategi apa yang kita berikan untuk mereka mendapatkan, apa yang mereka mau, yang mereka tidak mau, apa yang kita punya strategi untuk bisa menjelaskan kepada mereka yang mereka tidak mau, sehingga akhirnya terjadilah fit antara produk dan market. Ini sebuah proses yang kadang-kadang kita hanya pikirnya by feeling, kita tidak pernah mengukur. Pak Hans adalah salah satu klien saya yang mengukur setiap apa yang dilakukan. Sehingga apa strategi yang muncul dalam strategi bisnis dalam periode tertentu, itu memang berdasarkan data. Berdasarkan apa yang diolah, sehingga real hasil bisnis karena kita lakukan tes dan ukur setiap waktu. Jadi ini menarik. Jadi indikator sukses dalam membangun bisnis kopi, satu, produk itu jelas. Produk itu nggak main-main, inovasi terhadap produk makanan penunjang itu juga satu hal yang membuat indikator sukses. Yang kedua apa? Service excellent. Bagaimana kita membuat operasional berjalan dengan baik, kesiapan produk, bahan baku, kualitas, dan juga pelayanan dari tim kita. Nah, lokasi adalah satu hal yang menunjang sesuai dengan target market yang kita inginkan, dan juga strategi pemasaran digital. Itu penting karena sekarang semua pada digital. Ekspansi, diversifikasi, dan juga kolaborasi dan kemitraan. Itu juga menjadi satu hal yang penting, dan itu semua dijalankan oleh Pak Hans. Karena Pak Hans ini awalnya adalah seorang programmer. Programmer, ya benar Pak Hans ya. Programmer saya juga kaget kenapa jadi bisnis kopi. Karena coach, kalau saya jadi programmer udah banyak coach pesaing saya gitu ya. Tapi saya suka kopi, saya ingin melayani orang, saya belajar kopi, tapi belajarnya karena saking serius. Karena orang IT itu serius Bang. Kalau belajar sesuatu itu tuntas, nggak pernah setengah-setengah. Akhirnya berhasil membuat Pak Hans ini menjadi orang yang sangat diperhitungkan di perkopian Indonesia gitu. Baik. Oke, kelihatan ada satu pendengar lagi terakhir ini, Pak Zaki di Jakarta ya. Pak Zaki, malam Pak. Halo, selamat malam. Ya, silakan Pak Zaki. Saya ingin bertanya, bagaimana prospek dalam bisnis kopi ini? Bisnis kopi ke depan gitu ya Pak. Ya, benar, bisnis kopi ke depan. Terima kasih Pak Zaki ya. Terima kasih. Pak Hans yang bisa menjawab ini. Silakan Pak Hans. Baik, Pak Jaki. Kalau saya memilih bisnis, memang saya memperhitungkan ini Pak Jaki, prospek. Seperti kita ketahui bahwa kopi ini bukan minuman baru buat kita. Dari sejak nenek moyang kita juga sudah minum kopi. Dan saya percaya kopi sampai kapanpun akan diminum. Dan kalau prospek pasti ada. Tinggal bagaimana kita mengemas sesuai sama perkembangan. Yang jelas, kalau saya melihat kopi ini tetap akan diperlakukan sebagai kopi. Karena apa? Saat ini kan kita tahu ada kopi kekinian dengan berbagai macam cara, formula. Saya percaya itu hanya sebuah spike, sebuah momen, sebuah masa. Nanti ini akan turun kembali dan kembali kita menikmati kopi ya seperti benar-benar kopi begitu ya. Selayaknya seperti itu. Dan ini tinggal kita pintar-pintar membawa bisnis kita ke arah yang
saat itu apa yang disukai. Contohnya ya saat ini banyak orang sukanya yang manis. Dan kita coba juga tetap mengeluarkan produk itu, tetapi di kami selalu melihat concernnya adalah kalau kita memakai pemanis, pemanisnya tentu yang sehat, mempertimbangkan dari sisi kesehatan seperti itu. Dan kami juga tidak terlalu banyak produk-produk yang terlalu banyak berinovasi dengan yang manis-manis, karena tadi kita mengenal customer kita ingin customer kita. Dan saya yakin kalau bisnis kopi sampai kapanpun bisa maju. Tinggal bagaimana kita men-set up bisnis kita. Mau kita gerainya sedikit, 1, 2, atau mau kita mau bikin jaringan. Itu mudah. Tinggal kita membuat setupnya. Nah, kebetulan kalau di kami, karena kami ini cukup dibilang muatannya berat, kami ada hot kitchen, ini sangat sulit untuk kami buat duplikasinya, karena ini juga banyak hal yang harus dipertimbangkan. Nah, berbeda kalau kita membuat itu menjadi simple, kita bisa membuat ini menjadi sebuah jaringan atau chain, bisa kemana-mana seperti itu. Tinggal kita mau kemana seperti itu. Baik, kalau begitu. Sayang sekali waktu kita terbatas nih, Coach Getty. Cukup menarik ini perbincangan dengan Pak Hans Simanjuntak. Kapan-kapan kita undang Pak Hans lagi. Boleh kalau dalam seri-seri berikutnya ya. Karena ini adalah sebuah bukti, Bang. Dari sesi pertama saya yang cerita tentang identitas. Identitas yang kuat dalam sebuah bisnis itu karena visinya kuat, misinya kuat, dan culture dari company-nya itu kuat. Nah, Pak Hans ini berhasil menjalankan itu. Sehingga produknya itu menjadi benar-benar otentik, dicari orang, dan bisnisnya jadi konsisten. Tumbuh secara bertahap. Gitu. Baik, kalau begitu. Pak Hans, terima kasih banyak sudah bersama kami malam hari ini ya. Dan juga Coach Getty. Terima kasih banyak Coach Getty. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Pendengar. Ya demikian tadi narasumber kita ya, Pak Hans Simanjuntak, pemilik Dialog Cafe, dan Coach Getty. Nanti akan hadir lagi hari Selasa minggu depan ya, Coach. Narasumber yang lebih hebat lagi. Baik, kalau begitu. Berikut kami hadirkan Nuansa Ramadan, produksi RRI Jakarta, dengan tema Berkah Ramadan Geliat Pelaku UMKM Penjual Takjil di Kota Depok, bersama dengan Rido Lingga, produksi RRI Jakarta.